Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang keempat, mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang analisa sistem informasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika melakukan analisa sebuah sistem. Ada beberapa pendekatan yang harus digunakan, antara lain seperti analisa terstruktur, kemudian rekayasa informasi, analisa berorientasi objek. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara mengumpulkan data. Ada pengumpulan data dari sumber primer dan ada yang bersumber dari data sekunder. Kemudian pengumpulan data, metodenya ada beberapa, melalui kuesioner, observasi, kemudian wawancara, ada juga pendekatan dokumen. Dan perlu diingat, kita kemarin ada tugas untuk menjelaskannya secara singkat tentang sistem yang diusulkan. Pada pertemuan pertama kita sudah membuat kelompok-kelompok yang fungsinya adalah digunakan untuk tugas proyek. Tugas proyek ini nanti sama-sama digunakan di beberapa mata kuliah yang sebelumnya. Ya, ada mata kuliah web programming, kemudian mata kuliah project, ya, manajemen project, dan juga IMK. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang IRD, kemudian ada spesifikasi file, kemudian ada pengkodean, ya. Kita lihat dulu slide-nya. Jadi kita akan membahas tentang IRD. Apa itu IRD? Entity Relational Diagram. Kemudian ada spesifikasi file dan pengkodean. Jadi di dalam merancang sebuah sistem, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu tentang pemodelan datanya. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang Entity Relational Diagram. Jadi diagram ini adalah pemodelan untuk basis data. IRD sendiri menggambarkan hubungan antar entitas dari sejumlah atribut dengan entitas yang lain, ya, yang saling terintegrasi. Dengan menggunakan IRD, kita akan merancang sistem yang memodelkan data. Nantinya akan dikembangkan ke dalam database. Jadi di dalam IRD ini kita masih konsep, kemudian akan dikembangkan ke dalam database. Nah, perlu diingat ketika membuat sebuah IRD, ini ada beberapa simbol. Simbol-simbol yang ada antara lain ada entitas dengan simbol persegi panjang atau entity. Kemudian entitas dengan weak entity, ini dengan persegi panjang garisnya double. Kemudian relationship, relation atau relasi, ya. Seperti ini gambarnya, belah ketupat, ya. Kemudian ada identifying relational atau relationship. Identifying relationship, ini belah ketupat double. Kemudian yang ketiga ada atribut derivatif dengan oval dengan garis titik, ya, garis panjang titik. Ini atribut derivatif. Kemudian simbol yang selanjutnya ini untuk atribut. Kalau ini atribut derivatif,
Kemudian ini atribut sendiri. Nah, atribut ini adalah garisnya tebal dengan oval. Di dalam atribut itu nanti akan ada yang disebut dengan primary key atau atribut kunci. Nah, untuk penulisan atribut primary key itu ada garis bawahnya. Ya, setiap atribut yang merupakan key, merupakan primary key itu ada garis bawahnya. Kemudian nanti kalau ada atribut yang nilainya adalah banyak, multi value, ini dengan oval dan di dalamnya double ya, gambar oval double. Kemudian atribut composite. Nah, untuk atribut composite ini adalah atribut pembagi. Jadi atribut awal, atribut utama ini masih bisa dibagi, maka menjadi atribut composite. Ini tadi simbol-simbolnya. Terus bagaimana cara membuat sebuah diagram? Cara membuat sebuah diagram ini tahapan-tahapan yang pertama. Yang pertama ini menentukan entitas terlebih dahulu. Ya, menentukan entitas terlebih dahulu. Ada beberapa entitas dari analisa sistem sebelumnya. Jadi ketika wawancara, ketika membuat kuesioner, ketika membuat pengumpulan data, itu kita akan mengetahui, akan menemukan entitas apa aja yang akan dibutuhkan, akan terlibat. Kemudian dari entitas-entitas tadi kita tentukan atribut ya. Langkah kedua menentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Tiap-tiap entitas ini pasti memiliki atribut sebagai kunci. Kemudian yang langkah ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Jadi langkah ketiga ini adalah membuat relasi antar entitas itu hubungannya apa aja. Kemudian ditentukan foreign key-nya. Langkah keempat, menentukan derajat relasi atau cardinality. Tentunya dengan matriks relasi. Nanti kita bahas juga. Dan langkah keenam adalah langkah kelima, melengkapi entitas dengan atribut-atribut non kunci. Jadi kalau di langkah kedua itu menentukan atribut kuncinya, yang belum ditentukan atribut-atribut pendukung. Nah, di langkah kelima itu dilengkapi atribut-atributnya. Nanti kita coba ada contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh IRD. Ini adalah contoh untuk studi kasus perpustakaan. Ini studi di kasus perpustakaan yang sedang kalian buat di web programming 3. Jadi, kalau menggunakan langkah yang pertama, kita menentukan atribut menentukan entitas. Nah, di sini ada beberapa entitas. Nah, perlu dilihat nih, ada entitas anggota, kemudian ada entitas petugas, kemudian ada buku, nah, kemudian ada kategori. Ini menentukan entitas terlebih dahulu. Dari masing-masing entitas, kemudian yang langkah kedua adalah menentukan atribut. Kita lihat dari pertama, anggota dulu. Anggota itu atribut kuncinya apa? ID anggota. Kemudian petugas, atribut kuncinya apa? ID petugas. Kemudian buku, atribut kuncinya adalah ID buku. Kemudian kategori, atribut kuncinya adalah kategori ID. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga ini adalah identifikasi dari relasi. Jadi menentukan relasi. Nah, kita menentukan relasi antara entitas anggota ke petugas itu relasinya apa? Tentunya anggota kan waktu pertemuan kemarin kita ada studi kasusnya ya.
Jadi anggota menyerahkan formulir kepada petugas. Berarti relasinya adalah petugas ini melayani anggota. Apa yang dilayani? Nah, nanti melayani pendaftaran, melayani peminjaman gitu kan. Nah, kemudian ini dibuat relasi terlebih dahulu. Melayani, petugas melayani anggota. Kemudian anggota itu mau ngapain aja? Anggota pasti akan meminjam buku, ada mengembalikan buku. Setelah dilayani, ya, maka anggota akan meminjam. Ini ada relasinya adalah meminjam. Meminjam apa? Anggota meminjam buku. Nah, ini relasinya meminjam buku. Kemudian dari buku, ya, dari buku ini ada relasi ke kategori. Buku memiliki beberapa kategori. Kemudian petugas pun juga ada relasi ke buku. Petugas itu mendata buku, baik buku yang dipinjam, buku baru, gitu kan? Itu relasinya. Nah, kemudian langkah keempat adalah menentukan derajat relasi. Derajat relasi itu bagaimana cara menentukan? Kita lihat terlebih dahulu. Ketika petugas melayani anggota, berarti satu petugas itu ada satu. Satu petugas bisa melayani berapa anggota? Tentunya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti banyak anggota. Maka relasinya adalah satu petugas melayani banyak anggota. Jadi derajat relasinya adalah 1 n, one to many. Gitu. Kemudian ini petugas itu mendata buku. Bukunya pasti banyak, kan? Kemudian petugasnya ini ada beberapa. Jadi ini relasinya adalah many to many. Jadi banyak petugas, banyak mendata buku. Buku ini didata oleh banyak petugas. Nah, petugasnya nggak hanya satu, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian derajat relasi antara buku ke kategori. Buku ke kategori, ya. Banyak buku, ya. Ini buku itu pasti memiliki kategori. Nah, kategori itu biasanya ada satu kategori untuk banyak buku, kan. Misalnya ada buku pemrograman, itu nanti bukunya kan banyak sekali. Kemudian ada kategori misalnya cerita atau sejarah, gitu kan, banyak buku. Berarti satu kategori itu bisa menampung banyak buku. Nah, bagaimana antara anggota dan bukunya meminjam? Jadi anggota meminjam buku. Nah, di sini ada ketentuan bahwa satu anggota itu pasti bisa meminjam lebih dari satu. Maka satu anggota meminjam lebih dari satu, banyak buku. 1 n, one to many. Oke. Kemudian langkah langkah kelima adalah melengkapi entitas yang non atribut kunci. Kita lihat. Misalnya dari anggota terlebih dahulu. Anggota itu ada pasti punya atribut apa aja. Misalnya nomor telepon, kemudian ada anggota, nama, ada alamat. Nah, ini atribut-atribut yang lain dilengkapi, ya. Jadi ada nomor telepon, alamat, ada status. Nah, ada status. Kemudian ada ID status. Nah, kenapa ini ID status ada bercabang lagi? Nah, ID status nanti ini adalah atribut derivatif. Yang ini, composite. Jadi masih bisa dipecah. Composite. Jadi ID status ini composite.
nanti dipecah tiap NIP atau NIM. Kalau NIP-nya berapa, NIM-nya berapa. Ini berhubungan dengan status. Nah, statusnya masih komposit ini lagi bisa dibagi. Statusnya apakah dosen atau mahasiswa. Gitu. Nama pun bisa dipecah lagi. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Gitu. Kemudian di petugas. Petugas ada dilengkapi atribut nama, alamat, sama nomor telepon. Ini kalau mau dipecah lagi menjadi komposit, ini nama, nama depan, nama belakang, nama tengah. Gitu. Atau nama aja juga udah cukup. Kan? Kemudian buku. Nah, buku ini ada ID buku, udah tadi sebagai kunci. Ada judul buku, keterangan ID, keterang kategori ID, pengarang sama penerbit. Nah, kemudian di meminjam, relasi meminjam, di relasi meminjam ini nanti akan ada beberapa atribut yang digunakan. Atributnya apa aja? Pasti berhubungan dengan nomor peminjaman. Akan terbentuk atribut nomor peminjaman. Kemudian nomor anggota atau ID anggota. Kemudian ada ID buku. Kemudian jumlah yang dipinjam berapa. Kemudian pinjam, tanggal pinjam. Nah, dipinjam ini akan turunkan ini, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Gitu. Jadi ini adalah atribut komposit. Komposit itu bisa ada anaknya lagi. Jadi ini pinjam itu isinya apa? Tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Nah, antara relasi meminjam ini akan terbentuk sebuah entitas baru, namanya entitas minjam atau meminjam atau pinjaman. Nah, ini contoh IRD. Kemudian kita lanjut di spesifikasi file. Apa itu spesifikasi file? Jadi spesifikasi file ini adalah menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi IRD. Jadi ketika ditransformasikan IRD ini akan berubah menjadi spek file, spesifikasi file. Dan atau file-file penunjang, file penunjang dari website. File-file ini tersimpan pada nama database dengan parameter yang telah ditentukan. Jadi dari hasil IRD ini, diagram IRD itu akan tertransformasi menjadi LRS. Dari LRS lah akan terbentuk namanya spesifikasi file. Oke, contoh spesifikasi file. Tadi ada entitas buku. Nah, untuk spesifikasi file perlu diingat bahwa ini sudah baku, ya, tidak boleh merancang sendiri. Nanti ketika kalian membuat spesifikasi file baik untuk makalah, kemudian untuk tugas akhir atau untuk skripsi, nah ini udah baku seperti ini. Jadi spesifikasi file apa? Nama filenya, file buku. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya buku. Akronimnya apa? Nah, akronim ini adalah akronim di database. Buku.myd. Tipe file. Tipe file ini nanti akan ada beberapa tipe. Ada file master, kemudian ada juga file master, kemudian ada juga file transaksi, atau sebagai tipe file laporan. Ini berbeda-beda. Kemudian akses file. Nah, akses filenya ada bisa random, sekuensial, atau sebagainya.
atau acak ya, ini random. Kemudian panjang record. Nah, panjang record ini nanti juga dihitung dari tabel sebelumnya yang dibuat. Kemudian field key atau kunci. Ya, atribut kuncinya apa? Tadi atribut primary key-nya adalah kode buku. Ya. Kemudian software yang digunakan MySQL. Nah, dari spesifikasi file ini kita lihat contoh tabelnya. Nah, isinya apa aja sih ketika dibuat spesifikasi file buku tadi? Nah, ini kita lihat tabel 43 spesifikasi file instansi. Ini salah nih, harusnya spesifikasi file buku ya, bukan instansi. Kita lihat elemen datanya apa? Elemen datanya ada ID buku. ID buku. Akronimnya ID underscore buku. Tipenya integer, panjangnya berapa? 5. Kemudian ada keterangan primary key. Perlu diingat di sini, nah, elemen data. Ini elemen data itu adalah keterangan. Keterangan ini untuk apa sih? Atau yang atribut tadi. Kemudian kalau akronim ini adalah nama ataupun atribut yang dibuat atau ditulis di database. Ya. Atribut atau kolom di database. Jadi kalau elemen data itu pakai spasi, kalau di akronim ini ID buku. Jadi di database tidak membolehkan penamaan kolom itu menggunakan spasi, kita menggunakan ID buku underscore buku atau digabung ID buku tanpa underscore, tanpa spasi. Kemudian ini tipe data. Kemudian panjang, ini panjang dari tipe data. Lanjut, yang kolom kedua ada ID kategori, ya, elemen data, akronim ID kategori, kemudian tipe integer, panjangnya 5, kemudian keterangan ini adalah foreign key. Kemudian ada judul buku, ada pengarang, ada tahun terbit, kemudian ada penerbit, ada ISBN, jumlah buku, lokasi. Nah, ini ada I6, berarti ini lokasi I6, itu berarti udah ditentukan lokasinya. Kemudian gambar varchar 255, tanggal input date, status buku I6. Cara menghitung dari ini tadi ada namanya panjang record 250. Panjang record 250 itu dihitung dari mana? Ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya ini 55. Jadi ini tiap panjang ini akan dihitung 5 tambah 5, 10, 60, 95 tambah 50, 145 ditambah 25, 145 sama 150, 170 ya di sini. 100 ini, nah tambah ini. Harusnya totalnya 250. Nah, itu spesifikasi file. Nah, spesifikasi file itu dibuat semua entitas ya, semua entitas yang terbentuk di IRD. Jadi ini tadi contohnya buku, kemudian berarti anggota, kemudian petugas, kategori, meminjam, ini nanti dibuatkan spesifikasi filenya. Semuanya dibuatin spesifikasi file. Atributnya sesuai dengan yang ada di sini, di IRD atributnya. Kayak ini tadi buku,
Nah, ini kan buku ada atribut yang banyak tadi, ada lokasi. Ini tadi ada lokasi, ada gambar, ada tanggal input, ada status buku. Nah, di sini kan belum ada. Nah, di sini harus dilengkapi juga buku. Gitu. Kemudian selanjutnya ada teknik pengkodean. Teknik pengkodean. Fungsi dari teknik pengkodean ini adalah untuk mengklasifikasikan data. Memasukkan data ke dalam komputer itu kan bermacam-macam. Jadi butuh pengkodean. Nah, kode dari pengkodean ini ada beberapa, ya, bisa berupa angka atau huruf atau gabungan dari angka atau huruf atau karakter juga bisa, karakter khusus. Maksudnya apa untuk pengkodean ini? Maksud dan fungsinya, tujuannya apa? Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan sesuatu. Jadi menjaga hubungan. Maksudnya adalah untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan antar informasi tadi. Contoh di sini, urutan kode sederhana, ya, yaitu nomor yang ditandai dengan sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak ada hubungan, ya, yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya. Contoh ini, kalau 5676 ini untuk kode rocking chair atau with leather. Kemudian kalau 5677 dining room chair up so. Jadi kode sederhana. Kemudian yang kedua untuk menjaga hubungan. Yang kedua misalnya ini untuk kode deviasi abjad. Ini umumnya digunakan untuk pendekatan identifikasi suatu nomor rekening misalnya. Nah, contoh misalnya ini ada kode 15417 TNG 7533 TCP. Ini akan dipisah-pisah nih, ada bahwa misalnya 15417 ini kode pos pelanggan. Kemudian ada JNT atau ini ada TNG. Ini nama pelanggan misalnya. TNG, YNT, ini kode pelanggannya misalnya ini di kode dengan 3 huruf. Kemudian ada 7533, ini 4 digit ini untuk apa? Alamat pelanggan. Kalau ini udah kode pos, jadi kode posnya disimpan, jadi 5 digit pertama ini kode pos. 2 digit kedua adalah kode pelanggan. Nama. 4 digit selanjutnya ini untuk alamat pelanggan, kemudian 3 digit terakhir ini untuk misalnya majalah, kode majalahnya. Jadi ini untuk kode deviasi abjad. Kemudian yang kedua, setelah menjaga hubungan, yang kedua adalah untuk klasifikasi informasi. Jadi diklasifikasikan informasinya. Contoh, ini fungsinya untuk membedakan, ya, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item yang ada. Contoh yang pertama, klasifikasi kode untuk membedakan kelas-kelas dari item. Contoh kelas F sama kelas S. F sama S. F menunjukkan freshman, ini untuk kelas freshman, ya, jam 1 sampai 30. 1 sampai 30 jam kredit. Kalau S menunjukkan sophomore, 31 sampai 60 jam kredit. Jadi ada klasifikasi informasi. Atau yang kedua dari klasifikasi informasi ini untuk blok urutan
atau kode urutan. Jadi untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus, bisa angka, bisa huruf. Contoh ini I, ini investasi payment. Kemudian ada M, ini untuk medical payment. Ini biasanya di bagian keuangan nih menggunakan kode-kode ini. Kemudian kode, pengkodean untuk merahasiakan informasi. Nah, ini digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang diinginkan agar orang lain tidak mengetahui. Nah, biasanya pengkodean ini misalnya untuk password, menyembunyikan informasi. Kode chipper yaitu substitusi langsung satu huruf untuk lainnya atau satu angka untuk lainnya atau satu huruf untuk suatu angka. Contoh ini angka blend mine 1 2 3 4 5 6 9. Jadi menggunakan kode chipper ini. Kemudian yang keempat untuk mengumumkan informasi di umum. Jadi pengkodean yang keempat fungsinya adalah untuk mengumumkan informasi. Jadi kode-kode itu kalau menggunakan kode ini sudah umum. Contoh subset digit signifikasi suatu produk misalnya ini kategori berdasarkan beberapa grup. Contoh 202 395 4010 202 untuk departemen, 40 untuk warna, 395 untuk produk, 10 untuk ukuran. Contoh umumkan informasi ini sama seperti misalnya pengkodean untuk NIM. Ya. Kalian NIM-nya 12, 19 sama 4 digit urutan. 12 itu berarti untuk SI, sistem informasi, jurusan manajemen informatika 12. Kalau 2 digit pertama, kemudian 2 digit yang kedua ada 17, ada 16, ada 19, ada 18. Itu untuk kode tahun masuk. Kemudian 4 digit terakhir itu adalah urutan pendaftaran biasanya. Atau misalnya 11, 18 itu kalau 11 teknik atau akuntansi ya. Gitu. Kemudian juga menggunakan kode mnemonik ya. Ini untuk kombinasi huruf dan simbol untuk supaya mudah diingat, mnemonik. Mudah diingat dan dimengerti. Contoh kodenya, pengkodeannya, misalnya BDG, ini untuk Bandung, JKT untuk Jakarta, kemudian JOG misalnya untuk Jogja, kemudian SBY misalnya untuk Surabaya. Jadi fungsi petunjuk pembuatan kode atau pengkodean ini adalah untuk meringkas, kemudian untuk menjaga kode agar tidak berubah, sehingga kalau udah ada kodenya tidak berubah-ubah. Kemudian memastikan kode adalah unik, karena primary key itu harus menggunakan kode unik. Kemudian membiarkan kode dapat diurutkan. Jadi kode itu bisa dilakukan pengurutan. Kemudian menghindari kode yang mirip. Biasanya kalau tanpa pengkodean ini ada kemiripan. Kemudian menjaga kode yang seragam. Ya. Kemudian membolehkan modifikasi kode. Jadi kode nanti bisa dimodifikasi atau ditambahkan biasanya. Kemudian membuat kode berarti. Jadi setiap kode-kode yang digunakan baik itu di perusahaan
atau di kampus, itu kode-kode itu udah punya arti tersendiri. Misalnya kode 2 digit di setiap NIM. Jadi antara anak KA, kemudian teknik, MI, bahasa, kemudian ada perpajakan, itu berbeda-beda. Kemudian tentunya menggunakan kode. Jadi ini fungsinya. Nah, contoh format kode misalnya. Misal, ini menggunakan 6 digit kode formatnya. 2 digit pertama adalah inisial barang, kemudian 1 digit selanjutnya ini adalah merek barang, kemudian 3 digit terakhir adalah nomor barang. Contoh pembuatan MNP001. Keterangannya, MN ini untuk apa? Barang elektronik, ya. Ini untuk monitor, MN monitor. Jadi nanti kalau kodenya depan menggunakan inisial MN, ini monitor pasti. Kalau depannya misalnya LP misalnya, ini adalah laptop. Jadi ketika membaca kode udah tahu, oh ini barangnya monitor, barangnya laptop, barangnya misalnya keyboard, ada misalnya CPU, CP gitu kan. Kemudian 1 digit, ini merek dari barang. Contohnya ini P, oh Philips. Monitor Philips. Kemudian misalnya monitor Sharp, ini bisa MMS. Kemudian ini 001 nomor urut barang. Ini 01 berarti nomor urut ke-1. Contoh format kode, membuat kode. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Tugasnya adalah kembali pada kelompok ya. Perwakilan kelompok untuk presentasi nanti. Kemudian tugas selanjutnya ini adalah membuat IRD. IRD dari program yang kalian sedang rancang, lagi dibuat. Tuh. Kemudian buat spesifikasi filenya, kemudian struktur kode disesuaikan dengan modul. Nah, nanti ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Word ya. Tentunya diteruskan dengan program sebelumnya. Oke, penjelasan dari saya itu aja. Nanti bila ada yang mau ditanyakan, kemudian ada yang mau didiskusikan, kita di ruang kelas ya, lewat Google Classroom dan juga lewat WA Group. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.